Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Franky dan teman-teman semuanya. Saya Patricia Putri Arsyani di NIM akhir 071 Saya Sirila Raida dengan NIM akhir 027. dan kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir telemedicine dengan judul Erlangga Meditrack, yaitu sebuah aplikasi pemantauan riwayat kesehatan untuk mahasiswa kampus CUNER. Topik pembahasan kami hari ini yaitu yang pertama, problem, kedua tujuan, ketiga flowchart, keempat fitur, dan yang kelima prototype dari aplikasi. Yang pertama, yaitu problem. Di lingkungan kampus CUNER, masalah kesehatan yang dihadapi oleh mahasiswa menjadi perhatian yang penting. Tingkat tekanan akademik, stres, dan gaya hidup yang tidak sehat dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mahasiswa. Namun, nyatanya akses terhadap informasi kesehatan masih terbatas dengan dokumen-dokumen kesehatan yang terpencar dan sulit diakses secara cepat. Dan juga itu yang melandasi problem pertama, yaitu keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan secara digital. Selain itu pun, rendahnya motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam pemantauan kesehatan sendiri menjadi tantangan tambahan. Di sisi lain, efisiensi layanan kesehatan kampus juga dapat meningkat dengan adanya integrasi data kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, Erlangga Meditrack hadir sebagai solusi yang memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan efisien untuk mahasiswa UNER. Selanjutnya, tujuan dibuatnya aplikasi yaitu yang pertama, membuat platform digital bagi mahasiswa Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua, membuat sistem terintegrasi untuk proses penyimpanan data pada layanan kesehatan di Universitas Airlangga. Yang ketiga, menyediakan fitur pendaftaran konsultasi medis dan juga check-up digital. Yang keempat, mempercepat pembuatan rekam medis. Kemudian yang terakhir, mensinkronisasi penyimpanan rekam medis. Selanjutnya adalah user flow. Jadi di sini aplikasi dapat diakses oleh dokter maupun oleh mahasiswa sebagai pasien. Untuk dokter sendiri, alurnya yaitu setelah mengakses aplikasi, dokter perlu login terlebih dahulu terhadap akun yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian nanti ada tampilan home, di mana di situ ada beberapa fitur seperti jadwal konsultasi, di mana di situ terdapat seluruh jadwal konsultasi yang telah di-booking oleh mahasiswa terhadap dokter tersebut, kemudian rekam medis, di mana di rekam medis ini dokter dapat melihat rekam medis dari hasil konsultasi sebelumnya, dan juga mahasiswa dapat mengajukan rekam medis yang nantinya dokter bisa memiliki hak untuk menerima maupun menolak dari pengajuan tersebut. Kemudian ada juga jadwal medical check up. Ini kurang lebih sama dengan jadwal konsultasi. Jadi di sini dokter bisa mengakses juga dari siapa-siapa saja yang sekiranya membooking dokter tersebut untuk melakukan medical check up. Kemudian juga ada tampilan profile di mana di sini dokter bisa mengubah identitas-identitas dan pengaturan-pengaturan lainnya. Yang kedua yaitu user flow dari siswa. Di sini juga di aplikasi yang sama, ini siswa dapat login dengan nama dan juga email dan informasi-informasi lainnya yang telah terdaftar sebelumnya. Kemudian masuk ke home, di mana di home ini ada beberapa fitur, yaitu ada jadwal konsultasi, riwayat berobat, list jadwal medical check up, dan juga profile. Di mana di sini dia juga sebagai siswa bisa mengajukan jadwal konsultasi dan juga melihat jadwal konsultasi yang telah diajukan tersebut, kemudian juga bisa melihat juga dari riwayat berobatnya dan bisa mengajukan untuk mendapatkan akses terhadap rekam medisnya, dan juga ada bisa melihat list jadwal medical check up maupun booking jadwal medical check up, dan juga bisa melihat profile dan mengubah beberapa peraturan yang ada di sana. Selanjutnya, fitur dari Erlangga Meditrack ini ada beberapa. Yang pertama tadi ada home, profile, notifikasi, kemudian juga ada penjadwalan konsultasi, penjadwalan medical check up, pemantauan tekanan darah, pendataan rekam medis, dan riwayat kunjungan. Selanjutnya yaitu prototype untuk
user interface dari beberapa fitur yang ada. Yang pertama ada home, tampilan depan dari aplikasi yang berisi informasi penjadwalan dan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Pada fitur ini berisikan tampilan depan app yang berisi beberapa fitur seperti jadwal konsultasi, jadwal medical check-up, riwayat kunjungan, dan lainnya. Kemudian di sini ada profile, yaitu tampilan untuk mengatur identitas pengguna yang dapat diisi seperti nama, alamat, NIM, dan seterusnya. Next. Kemudian ada fitur penjadwalan konsultasi, yaitu konsultasi dengan dokter di pusat layanan kesehatan dapat diatur melalui fitur ini. Pada fitur ini, mahasiswa dapat mengatur jadwal konsul yang diinginkan. Mahasiswa akan diberi opsi seperti tanggal, waktu, dan juga dokter. Selanjutnya, fitur penjadwalan medical check-up, yaitu penjadwalan medical check-up dapat dilakukan pada aplikasi dan dokter dapat melihat jadwal medical check-up. Pada fitur ini, dokter dapat melihat list dari jadwal medical check-up yang sudah diajukan oleh mahasiswanya. Next. Selanjutnya, fitur pemantauan tekanan darah. Mahasiswa dapat memasukkan informasi terkait tekanan darah yang akan terekam dalam aplikasi. Pada fitur ini juga mahasiswa tidak hanya menambahkan saja, namun bisa mengedit maupun menghapus informasi tekanan darah. Next. Selanjutnya, pendataan rekam medis, yaitu hasil konsultasi direkam dalam aplikasi dan dapat diakses oleh mahasiswa. Pada fitur ini, mahasiswa bisa mengajukan jika ingin melihat hasil dari rekam medisnya. Next. Kemudian ada fitur notifikasi. Mahasiswa dapat melihat hasil dari pengajuan permohonan akses rekam medis. Jika hasil pengajuan disetujui, maka akan menampilkan notifikasi seperti yang terlihat di layar. Kemudian ada fitur riwayat kunjungan. Mahasiswa dapat melihat rekam jejak pemeriksaan sebelumnya. Next. Terakhir, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan dan memantau kesehatan secara berkala. So let's keep a healthy campus lifestyle with Erlangga Meditrack. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.